Jadi bagaimana menjual diri kita dulu menjadi seorang advisor atau sales yang bisa membuat orang lain tertarik sama kita dulu, baru tertarik produknya. Oh, tertariknya kita dulu. Kita dulu. Karena pada dasarnya semua penjualan yang terjadi bukan karena tertarik produknya, tapi tertarik karena si salesnya yang pintar ngomong. Pintar, bukan pintar ngomong sih ya, pintar memberikan. Kali ini kita mau bahas buku tentang bagaimana membangun hubungan kepercayaan dalam bisnis. Nah, buku ini itu ditulis oleh David Meister, ya, judulnya The Trusted Advisor. Nah, kita mau kulik lebih jauh nih tentang isi buku ini ya. Apa sih arti dari Trusted Advisor itu ya? Seperti apa sih? Coach, kita mau bahas bukunya David Meister nih ya. Ya, David Meister. Mudah-mudahan benar ya ngomongnya. David Meister, Charles Green, dan Robert Gelford. Oh, bertiga berarti ya? Bertiga. Bikin bukunya keroyokan ya. Oke. Nah, itu biasanya kalau bikin nulis buku keroyokan ini biasanya mereka orang sibuk. Oh gitu. Jadi ada bagian buku mana yang bagian mana, buku mana yang bagian mana, buku mana bagian bab mana. Biasanya kayak gitu. Baru dijadiin satu. Oh, oke. Nah, ini bukunya The Trusted Advisor tuh apa ya Coach? Nah, The Trusted Advisor ini mirip kayak bukunya Jeb Blount yang pernah kita bahas waktu itu, tentang kalau kita jadi seorang sales yang dijual bukan produk dulu, tapi kitanya dulu. Nah, ini konsepnya sama. Jadi bagaimana menjual diri kita dulu menjadi seorang advisor atau sales yang bisa membuat orang lain tertarik sama kita dulu, baru tertarik produknya. Oh, tertariknya kita dulu. Kita dulu. Karena pada dasarnya semua penjualan yang terjadi bukan karena tertarik produknya, tapi tertarik karena si salesnya yang pintar ngomong. Pintar, bukan pintar ngomong sih ya, pintar memberikan advice. Trusted kan berarti artinya dipercaya. Jadi dia itu harus mempunyai 3 hal. Kompetensi, kepedulian, caring, dan integritas. Oh, oke. Berarti ibaratnya dia ada tahulah produknya gitu, dan dia tahu bisa produknya dengan baik. Bahkan mungkin bukan hanya produk dia, tapi dia tahu produk industri, kebutuhan customer. Jadi bahkan kadang-kadang dia tuh nggak, kalau istilahnya kalau banyak para sales, kemarin kebetulan kami lagi memberi pelatihan, mereka bilang kecapin aja, mungkin kecapnya kebanyakan. Sebenarnya tidak terlalu banyak kecap, yaitu tapi apa yang mereka mau dengar, customer mau dengar, atau customer mau bertanya, kita mendengarkan, itu yang kata kuncinya. Baru dia membeli produknya. Nah, Trusted Advisor ini keren banget kalau dipakai juga di bisnis asuransi loh, Bu. Oh iya? Oh iya, asuransi multi level dan sebagainya. Atau produk-produk yang jangka panjang dan produk-produk yang berkaitan dengan konsultan. Karena yang di produk konsultan kan produknya kan kita. Bukan benda gitu loh, Bu. Nah, gitu yang dibutuhkan ya. Nah, kita bahas lebih dalam ya, Bu. Jadi konsepnya ada konsep yang kita sebut namanya kenapa sih orang bisa merasa didengar? Apa orang itu menjadi orang trusted? Satu, karena orang itu merasa didengar. Yang kedua, orang itu merasa dianggap. Dan yang ketiga, orang tersebut dipandu dengan keahliannya. Jadi kayak saya ambil contoh dari contoh yang paling sederhana. Saya baru saja membeli salah satu alat gym. Ketika membeli alat gym. Pada saat membeli alat gym tersebut, ya karena saya melihat ada brand besarnya, saya beli itu produk. Nah, ketika saya produk, saya nggak puas, Ibu. Kenapa? Kenapa nggak puas? Karena ketika saya bertanya kepada mereka, mereka tidak memberikan jawaban. Tidak memberikan jawaban dengan pasti. Karena dia berasumsi, dia sudah kirim manualnya hitam putih, ya kan saya otomatis bingung kan. Hitam putih itu apalagi kalau fotokopinya jelek. Kalau fotokopi bagus, Ibu ngerti kan maksudnya? Kalau mama barangnya hitam, kalau di fotokopi kan jadi satu, Bu. Nah, itu yang nggak kelihatan. Nah, jadi akibatnya apa? Saya merasa nggak dipandu tuh sama mereka. Dia cuma bilang gampang gimana? Orang kita ngerjainnya sampai puyeng-puyeng gitu. Akhirnya memang kita bisa ngerjainnya, tapi butuh waktu mungkin hampir 6 jam lebih. Bukankah kalau dipandu bisa kita kerjanya lebih cepat, lebih efektif? Betul nggak, Bu? Nah, itu maksudnya. Jadi kebanyakan sales, mereka berasumsi nggak perlu pusing-pusing tuh ketika ada orang customer problem. Mereka cuma bilang, ya dari pabriknya udah gitu. Sales macam apa yang di jobnya? Ya dari produknya gitu. Bener nggak? Berarti kayak service after sales. Ya, after sales service, Bu, kalimat ini. Oh, after sales. Jadi yang disebut namanya after sales service, bukan service after sales, beda ya. Nah, kalau service after sales berarti kan service dulu baru jualan.
Bener nggak? Kalau sales after sales service berarti jualan dulu baru service kan gitu. Nah, jadi ada kata kunci penting, Bu. Dalam jualan itu, di jualan itu ada kata kuncinya adalah rumusnya TAM. Ini rumusnya mereka. TAM singkatannya, T-nya adalah trust, A-nya adalah akses. Jadi artinya orang tersebut bisa punya akses ke sumber daya atau punya akses ke misalkan kayak contoh nih, contoh. Saya kebetulan kita lagi cari karet. Ya betul ya. Saya ngomong sama ibu langsung punya source. Betul nggak? Itu akses. Dapat ya, Bu? Gimana kalau customer ibu ngomong gini? Bu Ana, ada kenal orang hotel nggak? Bu Ana bilang, punya. Saya punya. Akses. Sayangnya nggak banyak sales yang kayak gitu, Bu. Bener nggak? Saya kasih contoh. Waktu itu saya sama Mas Adi lagi pergi ke Medan. Ada orang jualan makanan kucing. Dan ada rekamannya, ada rekaman videonya. Dia supervisor. Pertanyaan menarik. Waktu saya ngomong, kenal sama pencetak kunci nggak? Dijawab sama dia. Nggak ada yang kenal. Lah, kan nggak ada akses. Paham ya, Bu? Dia nggak punya sumber daya. Kalau ibu saya tanya apapun, pasti ibu punya sumber daya. Saya nanya, punya kenalan restoran? Pasti Bu Ana bilang ada. Punya kenalan dokter gigi? Bu Ana juga ada. Itu yang disebut akses. Jadi seorang sales bukan hanya dipercaya, tapi punya aksesnya. Dan yang terakhir adalah punya yang namanya manajemen, atau kalau kita bahasanya adalah memanage atau mengelola teman-teman, relationship dan sebagainya. Itu rumus trusted advisor. Menarik ya? Bu Ana pun udah gitu kan? Sudah melakukan itu. Nah, itu yang disebut namanya TAM. Jadi ada yang tadi ya, jadi kita tahu nih ada 3 pilar nih kalau untuk biar jadi dipercaya. 1, kompetensi, berarti ibu punya skillnya. Ibu kalau ditanya apapun ibu bisa jawab, kompeten. Yang kedua adalah care, peduli, betul nggak? Peduli tentang pertumbuhan mereka. Kadang-kadang ibu nemuin apa? Para sales nggak pernah peduli kan? Mengenai customernya seperti apa, mereka nggak peduli kan? Yang penting jualan aja. Sama kayak yang saya beli barang itu, mereka cuma kirim, mereka nggak peduli. Saya kesulitan apa nggak, mereka don't care. Ya enggak. Nah, bahkan kalau saya bilang integritas misalnya contoh kasih gampang. Integritas bukan hanya kejujuran, Bu. Ketika bilang, wah barang ini gampang dipakainya, wah barang ini gampang banget instalasinya. Tapi kalau saya buktinya sampai 6 jam lebih, kayaknya 6 jam lebih, kayak 7 jam loh saya pasang instalasi. 7 jam untuk masang itu semua dengan merangkai. Berarti gampang apa enggak? Kalau buat orang sibuk bisa enggak? Enggak, untung aja saya punya waktu. Coba kalau saya sibuk, nggak mungkin tuh saya bisa ngerakit. Itu pun yang ngerjain aja kalau di total udah 4 orang tuh, Bu. Ya udah 4 orang yang ngerjain kan. Sama ibu kemarin 5 orang kan. Berarti apa? Itu tidak mudah. Kalau mudah mah 1 orang bisa ngerjain, betul nggak? Nah, itu yang kalimatnya yang suka nggak ada. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi trusted advisor? Ada 3 langkah. Langkah pertama, mengidentifikasikan siapa diri Anda. Yang pertama, mengidentifikasikan siapa diri Anda. Mengidentifikasikan maksudnya kita tuh expert di bidang apa. Who are you gitu loh kalau ditanya. Kalau memang kita jago di bidang penjualan, ya kita benar-benar kita tentang penjualan. Nah kayak gitu tuh, kita care banget penjualan, paham tentang teknik jualan, itu adalah di bagian nomor 1. Yang bagian 2, langkah kedua adalah bagaimana bangun koneksi. Bangun koneksinya maksudnya bridge trust-nya supaya orang percaya sama kita. Berarti kan apa? Mesti punya kemampuan mendengarkan, punya kemampuan memberikan kita punya kemampuan mengetahui empati tentang dia problemnya apa, kita bisa memirror orangnya punya problem apa, melakukan paraphrasing, dan kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan problem mereka. Nah, kebanyakan sales, bahkan kayak kemarin saya memberi pelatihan, kemarin ada totalnya 41 sales ya Bu Ana. Tahu nggak Bu? 41 sales itu rata-rata modelnya jualan langsung, kasih brosur langsung jualan, brosur jualan. Tapi bukan mereka peduli sama orang. Bahkan mereka ajarin bahwa komunikasi itu lebih baik, rumus yang paling sederhana 60-40. 60% dia yang ngomong, 40% kita dengerin. Nah dalam buku ini, dia malah nganjurinnya seru Bu. 70-30. Berarti yang paling banyak ngomong siapa? Customer. Kita banyak dengerin. Nah, dan di bagian akhir adalah bagaimana caranya kita menjadi pendamping. Menjadi pendamping ketika barang sulit, diteleponin, kita jawab, bantunya apa, kita dibantu. Itulah trusted advisor.
Nah kebanyakan orang kan gak kayak gitu ya Bu ya, jualan habis itu dia beli jual putus kemudian kabur, betul nggak Bu? Iya. Nah itu yang terjadi tuh. Bahkan Bu yang paling ngeri Bu kemarin apa Bu? Coach, sales itu bisa nggak tanpa bohong? Itu yang mereka tanya. Dan mereka bilang sales itu kan harus bohong, kalau nggak bohong nggak jualan. Ya ampun, saya sampai geleng-geleng tuh gue bilang. Ya saya jelasin gitu ya, walaupun saya tahu mungkin Anda masih berbohong, saya bilang gitu ya. Ya paling nggak pada saat Anda berbohong itu ya Anda harus belajar untuk tidak berbohong. Karena mereka kadang-kadang gini contoh, dia bilang selalu ributnya delivery. Misal deliverynya butuh waktu sebulan, dia bohongin tuh Bu, supaya orangnya nggak kabur. Oh, menarik ya? Ibu, ini ada hal yang menarik Ibu, menarik kan? Ini ada satu cerita Ibu ya. Ada satu teman saya kemarin Bu, ada satu project. Project tersebut kan ada butuh waktu. Butuh waktu karena dia perlu belajar sesuatu dulu sebelum masuk ke kelas kita. Tahu nggak Bu, orang itu bilang apa? Jangan, nanti kita kehilangan order. Kalau nggak jadi gimana? Gara-gara itu. Nah itu kesimpulan apa Bu? Dia tidak bisa menjadi pendamping, tidak bisa menjadi trusted advisor karena dia takut kehilangan order. Jadi saya bilang kalau dia nggak percaya sama produknya, dia nggak percaya sama jasanya, maka wajar kalau mereka takut. Masuk akal nggak Bu? Makanya kenapa dia harus percaya. Nah jadi apa yang harus lakukan? Jadi ada 4 prinsip nih kunci utama. 1, fokus kepada kebutuhan klien. 2, kita memberikan nilai dulu. Nilai apa yang kita berikan kepada mereka. Yang ketiga konsisten dan bisa diandalkan. Dan yang keempat kita pinter membuat cerita atau storytelling Bu. Oh, berarti membuat cerita, bukan buat bikin cerita bohong. Nggak perlu cerita bohong, tapi cerita yang benar-benar memang kita lakukan. Nah, jadi dari gambaran tersebut, kita bisa belajar satu hal. Menjadi trusted advisor adalah orang yang peduli sama customer, yang care sama customer, itu yang akan membuat penjualan jadi meningkat. Kalau dia misalnya nggak terlalu paham produk, nah, gimana? Ini yang menarik Bu. Saya memberikan pernyataan kemarin. Saya memberi pernyataan. Dan pernyataan ini tetap saya akan ngomong hal yang sama. Pengetahuan produk itu penting. Tapi kalau dia nggak punya pengetahuan produk, dia tidak punya selling skill, tapi kalau dia bisa jadi trusted advisor, orang tetap percaya. Karena kata rumusnya apa tadi? Pengetahuan produk dulu atau kemampuan mendengarkan dan bertanya? Mendengarkan ya? Mendengarkan dan bertanya. Kalau mendengarkan dan bertanya, perlu tahu produk nggak? Nggak perlu Bu. Oh, iya. Dia kan cukup mendengarkan saja apa kebutuhannya mereka kan. Jadi kalau ditanya? Kalau dia ditanya, nanti kita simpulkan dulu, nanti baru kami datang dengan proposal. Bener nggak? Kan kita care, peduli. Mohon maaf, kami bukan niat kami mau jualan dulu ya. Kami maksudnya niat kami adalah ini sesuai kebutuhan apa enggak. Kalau sesuai kebutuhan baru kami bantu. Berasa nggak bedanya? Nah jadi makanya pengetahuan produk memang penting. Tapi kalau misalnya sampai nggak punya pun mereka bisa. Saya berikan contoh. Ini boleh jadi perdebatan ya Bu. Saya pernah punya satu teman. Teman saya itu adalah salah satu direktur dari perusahaan terbesar di Indonesia, malah di dunia malah Bu. Dan menariknya Bu, dia direktur itu pengetahuan produknya nggak bagus. Oh direktur ya? Padahal direktur. Tapi kemampuan dia sebagai trusted advisor sangat tinggi. Dia bilang kalau mau produk mah gue punya banyak GM di bawah gue, banyak manajer di bawah gue, dia lebih ngerti pada gue. Gue cuman hanya tahu bagaimana do the business dan gue bisa bantu kesulitan lo apa. Itu doang. Makanya saya paling anti banget kemarin ketika mengajar juga saya bilang, jangan gunakan kata artinya. Karena kalau mama kita dengerin orang ngomong, oh artinya ini ya, itu artinya kita nggak dengerin. Lebih baik dengerin, oh tadi Anda ngomong ini ya, oh ini ngomong ini, boleh jelasin maksudnya itu apa. Jadi yang menerjemahkan siapa? Dia, jangan kita interpretasikan. Nah itulah trusted advisor, begitu Bu. Dan ini dulu ya, kalau misalnya ada yang pertanyaannya dia mungkin pikir, wah ini kayaknya secara teknis banget nih, nah mungkin bisa ditanyakan dulu, dikumpulkan lah pertanyaannya. Intinya kumpulin dulu pertanyaannya, nanti balik lagi. Jadi jangan kita bilang, oh tapi intinya kita cuma ngasih tahu, oh kami pernah pelatihan di sini, kami pernah pelatihan. Jadi kalau mama istilah para sales tuh hanya perlu tahu kita customer kita di mana-mana saja dan pernah ngajar materi apa sampai kalau mama perusahaan selling ya. Customer kita siapa, punya kesalahannya apa, kesulitannya apa, itu yang kita fokus. Iya. Itu aja sih Bu. Yang lain sih gampang Bu. Yang penting kesulitan mereka apa yang kita bantu, kesulitan mereka apa, itu yang kita bantu. Yang paling utama ya. Betul.
Nah, sahabat sales dimanapun berada, menarik ya buku kita itu ternyata Trusted Advisor itu tidak harus benar-benar paham banget produk. Paham produk tuh penting, namun bagaimana kita mendengarkan dan bisa memberikan solusi ya buat customer-customer atau calon customer kita. Oke, sahabat sales, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan seputar bedah buku kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita, supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Anda Melani. Dan saya Coach Antoni Seri mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.